Semua pendaki tahu, kalau sudah sore dan belum sempat turun, lebih baik bermalam daripada memaksakan diri. Tapi empat pendaki ini tetap nekat turun saat matahari hampir tenggelam. Ya, mereka mengira perjalanan menuju base camp tinggal 2 jam lagi. Tapi kenyataannya, sampai tengah malam, mereka masih berada di jalur yang sama. Yang paling aneh, setiap kali mereka berhenti, selalu terdengar langkah kaki seseorang yang ikut berhenti tepat di belakang mereka. Hari Sabtu pagi, sekitar pukul 7, 4 sahabat tiba di area registrasi. Mereka sudah beberapa kali mendaki bersama. Jadi perjalanan kali ini kerasanya seperti rutinitas biasa aja. Target mereka sederhana, naik hari Sabtu, bermalam di area camp, summit sebelum matahari terbit, lalu langsung turun di hari yang sama. Cuaca sejak pagi ya sangat bersahabat nih. Langitnya cerah, jalur nggak terlalu ramai gitu. Pendakian berjalan lancar tanpa kendala berarti. Mereka tiba di area camp sekitar pukul 4 sore, mendirikan tenda, lalu beristirahat. Ya, singkat cerita, keesokan paginya, mereka berhasil mencapai puncak tepat saat matahari terbit. Ya, setelah puas menikmati pemandangan, mereka segera turun nih. Awalnya semuanya berjalan sesuai rencana. Namun sekitar pukul 2 siang, salah satu anggota rombongan mulai mengeluh kakinya kram. Beberapa kali mereka harus berhenti. Perjalanan yang harusnya cepat berubah menjadi sangat lambat. Saat melewati area camp, jam udah nunjukin pukul 5 sore. Langit mulai berubah nih menjadi jingga. Salah satu dari mereka berkata, "Mending nginep lagi aja." Ya, yang lain langsung geleng dong, sambil satu orang ngomong, "Base camp udah nggak jauh. Kalau sekarang berhenti, besok harus naik lagi buat beresin barang. Udah turun aja pelan-pelan." Akhirnya setelah berdiskusi beberapa menit, mereka semua sepakat nih buat melanjutkan perjalanan. Gak ada satupun yang menyadari keputusan itu akan menjadi awal dari malam yang gak pernah mereka lupakan. Sekitar 30 menit kemudian, matahari benar-benar menghilang. Jalur mulai gelap, 4 senter dinyalakan bersamaan. Mereka berjalan beriringan nih. Orang yang paling depan bertugas mencari jalur. Orang yang paling belakang memastikan gak ada yang tertinggal. Kabut mulai turun perlahan. Jarak pandang semakin pendek nih. Suasana hutan juga berubah menjadi sunyi. Yang terdengar cuma suara langkah dari mereka semua gitu. Langkah kaki mereka sendiri. Ya, suara langkah yang biasa aja gitu, kayak krak 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 krak. 15 menit kemudian, orang yang berjalan paling belakang tiba-tiba berhenti sambil ngomong, "Woi, diam dulu dah." Semua langsung berhenti nih. Mereka mendengarkan dari belakang. Terdengar ada suara langkah kaki, pelan, teratur, seolah ada rombongan lain yang juga sedang turun. Namun saat senter diarahkan, ya, jalur di belakang kosong. Gak ada siapa-siapa. Mereka mencoba berpikir positif aja nih. Ya, mungkin suara kita mantul gitu. Akhirnya perjalanan kembali dilanjutkan. Anehnya, setiap kali mereka berhenti, langkah itu ikut berhenti. Saat mereka berjalan, langkah itu kembali terdengar. Jaraknya selalu sama. Gak pernah ngedekat, gak pernah menjauh. 1 jam berlalu, mereka seharusnya udah sampai nih di pos berikutnya. Tapi, pos itu gak pernah muncul. Yang ada cuma jalur tanah yang terus menurun. Salah satu dari mereka mulai gelisah deh, sambil ngomong, "Perasaan tadi kita udah lewat pohon ini." Semuanya sontak nengok nih, menoleh gitu. Di pinggir jalur berdiri pohon besar yang batangnya kebelah dua gitu. Sulit buat dilupakan, namun gak ada yang yakin. Mereka tetap berjalan. 10 menit kemudian pohon itu muncul lagi. Bentuknya sama, akar besarnya melintang ke jalur. Bahkan batu pipih di depannya juga sama. Suasana pun akhirnya langsung berubah. Gak ada lagi yang bercanda. Mereka akhirnya mempercepat nih langkahnya. Bukan yang menemukan pos. Kabut justru semakin tebal. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat cahaya senter. 4 orang langsung lega gitu.
Mas, ya mereka coba berteriak gitu. Cahaya itu pun akhirnya berhenti nih, lalu perlahan bergerak. Mereka pun mempercepat langkah mengejarnya. Namun anehnya, semakin dikejar, cahaya itu tetap berada pada jarak yang sama. Gak pernah lebih dekat, gak pernah hilang juga. Sekitar 15 menit kemudian, cahaya itu mendadak padam atau hilang. Gelap nih, hening. Gak lama setelah itu, suara peluit terdengar. Sekali, suaranya juga pendek. Mereka akhirnya saling berpandangan sambil ngomong, itu pasti petugas deh. Ya, mereka mengikuti arah peluit. Beberapa menit kemudian, kabut mulai menipis. Di depan mereka akhirnya terlihat sebuah pos. Di teras pos berdiri 2 petugas. Salah satunya langsung berkata nih, kalian dari mana? Salah satu pendaki pun menjawab dengan bingung, dari atas pak kita. Petugas langsung menggeleng gitu, kami nyari kalian dari tadi malam mas. Akhirnya 4 pendaki itu pun saling berpandangan sambil ngomong, tadi malam. Mereka serempak ngelihat jam nih. Jam mereka masih menunjukkan pukul 8 malam. Petugas kemudian memperlihatkan jam tangannya. Sudah pukul 5 pagi ternyata. Gak ada yang bisa menjelaskan kemana 7 jam itu hilang di mereka gitu. Mereka dibawa turun, akhirnya mereka dibawa turun ke base camp. Sesampainya di sana, mereka menceritakan semua yang terjadi. Petugas cuma berkata, kalau sudah terlalu sore, jangan memaksakan turun mas. Gunung selalu lebih aman kalau dihormati daripada dilawan. Ya akhirnya 4 sahabat itu akhirnya pulang dengan selamat. Namun sampai hari ini, mereka masih memperdebatkan satu hal. Kalau memang mereka tersesat semalaman, siapa nih pemilik cahaya senter yang terus mereka kejar? Dan siapa yang meniup fluid hingga membawa mereka kembali ke jalur? Nah, karena menurut kedua petugas, mereka itu baru mulai mencari rombongan itu menjelang subuh. Kalau kalian berada di posisi mereka, tetap memaksakan turun saat hari mulai gelap, atau memilih bermalam 1 malam lagi? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk cerita horor pendakian berikutnya.